Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya 54114R. Bapak Ibu guru, adik-adik, teman-teman. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu infografi ya. Dimana kita ketahui Bapak Ibu guru, teman-teman, soal-soal ujian AMBK, OSN, ABM semua pasti ada soal infografi ya. Rata-rata memang dalam kehidupan kita ini kalau kita scroll yang namanya TikTok, yang namanya IG, itu pasti ada semacam hanya sebuah template atau hanya sebuah gambar. Di situ dengan melihat gambar kita sudah bisa memahami apa sih yang akan disampaikan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu infografis. Ya, infografis ini gambar yang bercerita. Kita mulai dari pengertian infografis. Infografis adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan data dengan menggunakan berbagai elemen visual. Contohnya, kalau di sini kan ada sebuah infografis mobil antik. Dengan kita melihat seperti ini, seperti gambar atau visual yang ada di sini, kita bisa mengetahui harganya ya, mobil-mobil antik. Nah, tujuan dari infografis itu adalah untuk menarik minat audiens sehingga mereka tertarik untuk memperhatikan data yang disajikan. Nah, begitu. Ini harus menarik ini. Tidak semuanya sebuah gambar itu hanya menempelkan warna. Nah, kalau ini perpaduan warnanya kan enak nih. Oke, itu tentang pengertiannya. Next, berikutnya manfaatnya. Manfaat infografis. The first, yang pertama, menggabungkan informasi data ke dalam bentuk visual. Ya, visual ini menarik perhatian pembaca lebih banyak daripada teks yang dibaca. Tuh. Kedua, meningkatkan lalu lintas website. Rata-rata kalau infografis itu dipasang atau dipajang di media sosial, di website. Kalau di sekolah itu adalah dipajang di papan pengumuman. Nah, manfaat kedua, meningkatkan lalu lintas website. Infografis tidak hanya memudahkan pembaca dalam memahami informasi, tetapi juga dapat meningkatkan lalu lintas pengunjung ke website. Dengan melihatnya, template-nya saja membuat para pengguna media sosial itu penasaran sehingga mengklik. Oke, manfaat berikutnya, dengan infografis membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang informasi produk, jasa, atau merek-merek tertentu ya. Begitu. Meningkatkan efektivitas pemasaran digital. Oke, yang keempat adalah konten yang mudah dibagikan. Nah, kita membagikan sebuah informasi itu tidak harus dengan panjang lebar ya, beberapa halaman, tapi dengan adanya fasilitas infografis dirangkum dalam satu layar saja kalau di komputer, atau dalam satu halaman lembar saja, dalam satu icon saja sudah bisa menyampaikan sebuah pesan. Tuh. Oke, nomor 5, manfaat berikutnya membangun backlink ke website. Menurut
HubSpot, posting blog yang menyertakan infografis cenderung mendapatkan 178% lebih banyak tautan masuk atau inbound link dan 72% lebih banyak tampilan dibandingkan dengan posting lainnya. Jadi dengan menariknya sebuah infografis itu akan semakin banyak pengunjung. Nah, gitu. Oke, berikutnya aset dalam strategi konten marketing. Infografis merupakan aset berharga ya dalam pemasaran. Ya kalau marketing ya ini marketingnya lah. Sebelumnya dapat menarik perhatian audiens yang lebih luas. Oleh karena itu dapat menjadi solusi yang baik untuk mendukung strategi konten marketing. Oke, sedangkan tujuannya, kalau yang tadi adalah manfaatnya, sekarang tujuan infografis yang pertama itu mengilustrasikan data, sebuah ilustrasi ya. Hanya sebuah ilustrasi, hanya satu halaman kita sudah bisa menyampaikan apa maksud nah begitu. Yang berikutnya menyederhanakan subjek yang kompleks ya, menggambarkan perbandingan, merangkum konten yang lebih panjang. Jadi merangkum konten yang lebih panjang maksudnya yang harusnya isinya panjang, tapi dengan adanya infografis kita sudah bisa menyimpulkan. Jadi dirangkum konten isinya. Jenis-jenis infografis. Yang pertama infografis data berdasarkan statistik. Nah, bisa kita lihat di sini, ini contohnya ya. Rata-rata suhu udara ya, rata-rata kecepatan angin. Nah, itu. Ini tipe atau jenis infografis data statistik. Berikutnya infografis edukatif. Nah, seperti kita biasa buat sebuah poster, nah, tentunya itu model edukatif. Ada contoh di sini, jauhi narkoba jika tidak ingin mati. Berikutnya apalagi poin kontennya lagi yang disampaikan, apa itu narkoba, ciri-ciri orang pecandu narkoba, dampak narkoba terhadap kesehatan, data pengguna narkoba, cara pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, itu secara kalau edukatif, jikalau edukatif. Nah, teman-teman kita lanjut lagi. Jenis berikutnya adalah infografis untuk penyampaian laporan. Ini pada umumnya disampaikan oleh para pengusaha saja. Kalaupun untuk ya bagian admin ya, bagian pelaporan ya, bagian kepala bidang ya, melakukan pelaporan. Nah, contohnya ini fundraising summary rata-rata ya. Rata-ratanya ada 10 juta dolar, enaknya. Berikutnya infografis untuk perbandingan data. Perbandingan data, SL security, perbandingannya dengan ekspor website, restore website. Nah, di sini ada ceret-ceret diperbandingkan dari NIX-nya, Cubespace. Berikutnya ada infografis data historik ini dari kata histori, sejarah atau masa lampau. Ya, data histori dari 2001, 2002, 2003, nah, entahkah ini apa menyampaikan apa ini penggunaan batang atau D-nya itu batang atau banyaknya. Nah, ini adalah histori. Oke, kalau ini disampaikan secara laporan per tahun itu bisa jadi tebal, tapi karena di sini ada disimpulkan, berarti hanya
angka-angkanya saja. Oke, next. Thank you. Anything enough? Thank you. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.